Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat belajar di rumah, dan jangan lupa jaga kesehatan kalian masing-masing. Pertemuan hari ini, pelajaran ilmu pengetahuan sosial, kita akan mempelajari mengenai letak dan luas Indonesia. Setelah kemarin kita belajar mengenai peta dan komponen peta. Silahkan kalian siapkan buku catatan IPS kalian beserta alat tulisnya, dan apabila ada yang memiliki buku atlas atau kumpulan peta, silahkan kalian gunakan untuk memudahkan mempelajari video pembelajaran ini. Untuk mencatat poin-poin penting atau merangkum, kalian bisa klik pause atau tahan untuk memudahkan mencatat poin-poin penting. Nah, di sini ada contoh peta negara tercinta kita, Indonesia. Nah, ada bagian utara berbatasan dengan negara-negara Asia Tenggara dan bagian selatan ini berbatasan dengan benua Australia. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian harus dapat menyebutkan letak Indonesia secara astronomis dan geografis, menjelaskan implikasi atau dampak letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Menjelaskan implikasi letak Indonesia secara geologis. Nah, implikasi di sini adalah ini dampak ya. Dampaknya baik positif ataupun negatif. Nah, itu adalah implikasi. Nah, kita lihat di sini ada data peta 2020 Google. Nah, di sini ada peta Indonesia. Kalian bisa melihat peta Indonesia boleh melalui sumber internet ataupun atlas kalian untuk memudahkan kalian mempelajari mengenai peta dan letak luas Indonesia. Letak dan luas Indonesia. Letak suatu tempat di permukaan bumi tidak hanya sekedar menunjukkan posisinya di antara tempat lainnya. Contoh, letak di pantai. Nah, ini pantai ini karakteristik atau perbedaannya dengan tempat lain atau keanekaragamannya adalah bersuhu tinggi berupa dataran rendah, sebagian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, dan seterusnya. Contoh lain, misalnya kalian tinggal di pedesaan. Nah, di pedesaan ini berupa dataran rendah, ada persawahan, peternakan, perkebunan, masih banyak lahan untuk anak-anak bermain, dan masyarakatnya bekerja sebagai petani, dan seterusnya. Itu contoh lain. Nah, letak juga menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Dalam hal ini, ada tempat yang strategis dapat dijangkau, terisolasi, sulit dijangkau atau tertutup, dan seterusnya. Contoh, tempat berada di pusat kota. Nah, karena letaknya tempat tersebut dapat dicapai dari berbagai lokasi dengan mudah, sehingga menjadi pusat kegiatan penduduk. Berbeda halnya dengan hutan. Nah, ini hanya kelompok misalnya atau masyarakat ataupun masih suku pedalaman yang tinggal. Nah, ini makanya dikatakan sebagai wilayah terisolasi. Itu contoh lainnya. Letak geografis, nah, adalah letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya di bumi atau di permukaan bumi dan semua tempat. Letak geografis menentukan letak posisi suatu daerah dengan daerah yang lain. Nah, letak geografis Indonesia, tolong diperhatikan. Letak geografis Indonesia, bagian utara berbatasan dengan benua Asia, bagian selatan berbatasan dengan benua Australia, bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia, bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Lalu apa itu benua? Benua adalah daratan yang sangat luas, terdiri dari berbagai negara. Dan apa itu samudra? Samudra adalah lautan yang sangat luas di antara berbagai benua. Nah, itu.
Letak geografis Indonesia juga berbatasan dengan negara-negara lainnya sebagai berikut. Nah, ini bisa kalian catat ya, negara-negara Asia Tenggara ataupun dengan samudra. Dampak positif atau kelebihan letak geografis Indonesia. 1. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, ini bisa menjalin hubungan baik di antara kedua negara tersebut ataupun melakukan perdagangan dengan mudah. 2. Begitu banyaknya pulau di Indonesia membuat Indonesia kaya akan budaya. Nah, banyak pulau, banyak keanekaragaman suku sehingga budaya kita pun banyak dan itu harus kita lestarikan demi anak cucu kita. 3. Laut yang luas dan garis pantai yang panjang memungkinkan hasil laut di Indonesia yang kaya seperti ikan, karang, minyak bumi, dan mineral lainnya. Indonesia itu akan kaya ya, akan hasil lautnya. Yang keempat, Indonesia berada di kawasan tropis, membuatnya kaya akan hasil hutan sebab ada banyak sekali jenis tanaman dan mudahnya tumbuhan hidup subur. Nah, seperti lagu Kus Plus, tongkat kayu pun jadi tanaman. Itu seperti pohon singkong. 5. Indonesia menjadi paru-paru dunia karena wilayah hutan di Indonesia yang luas. Nah, Indonesia ini penghasil oksigen dunia dan Indonesia ini terletak di garis khatulistiwa atau berada tepat di tengah dunia. Letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujurnya. Nah, gini, apabila kalian ingin menjadi pilot ataupun seorang penerbang, kalian harus hafal garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang adalah garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan khatulistiwa. Garis lintang ini berdampak pada iklim suatu negara. Nah, garis bujur adalah garis khayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Garis bujur berdampak pada waktu setempat suatu negara. Oke, perhatikan letak astronomis Indonesia berada di 6 derajat lintang utara, ini tepatnya berada di Sabang, sampai 11 derajat lintang selatan, dan ini tepatnya berada di Pulau Rote. Dan 95 derajat bujur timur, ini tepatnya masih berada di Sabang, sampai 141 derajat bujur timur, ini di Merauke, Pulau Papua. Kemudian dampak letak astronomis Indonesia. 1. Curah hujan yang tinggi. 2. Terdapat hutan hujan tropis yang luas. 3. Sinar matahari sepanjang tahun dan kelembapan udara yang tinggi. Nah, ini dapat membuat kita masyarakat Indonesia ini bekerja sepanjang tahun ya dari letak astronomis ini. Selain itu, Indonesia berada di garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini dari Sabang sampai Merauke. Menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Yang pertama, waktu Indonesia bagian barat atau WIB. Ini terletak di Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kemudian waktu Indonesia bagian tengah, WITA. Ini terletak wilayahnya Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Kemudian terakhir waktu Indonesia bagian timur, WIT. Wilayahnya antara lain Kepulauan Maluku, Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Nah, kita berada di Provinsi Jawa Barat, tepatnya berada di Pulau Jawa. Ini pada bagian waktu WIB, waktu Indonesia bagian Barat. Nah, contoh di kita jam 7 pagi. Nah, pada bagian Indonesia Tengah ini bertambah 1 jam, 8 WITA. Nah, WITA. Kemudian bertambah lagi 1 jam waktu Indonesia bagian timur, WIT. Jadi jam 9. Nah, di kita WIB jam 7, WITA 8, WIT 9.
Itu. Letak astronomis Indonesia memiliki beberapa pengaruh. 1. Tidak mempunyai musim dingin yang merepotkan. 2. Suhu udara cenderung hangat hingga panas. 3. Curah hujan yang cukup tinggi. 4. Banyak terdapat hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah kumpulan hutan yang khas dari sebuah lingkungan beriklim tropis. Hutan hujan tropis merupakan penyumbang oksigen terbesar di dunia dan Indonesia menjadi salah satunya karena terletak di garis khatulistiwa. 5. Mempunyai keragaman flora, tumbuhan, dan fauna hewan yang bervariasi. Letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Nah ini ya, berdasarkan struktur komposisi batuan. Letak geologis Indonesia. Perhatikan. Yang pertama, Indonesia terletak pada 2 rangkaian pegunungan besar dunia. Pegunungan Sirkum Mediterania dan Pegunungan Sirkum Pasifik. Boleh kalian catat. Yang kedua, Indonesia terletak di antara 3 lempeng utama, yaitu lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Yang ketiga, Indonesia terletak di antara 3 dangkalan besar wilayah Indonesia, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah laut pertengahan Australia Asiatis. Dangkalan itu sendiri adalah wilayah laut dangkal yang menghubungkan wilayah daratan yang sangat besar, bisa negara, kawasan, atau benua. Dan di sini ada contoh letak dangkalan Sunda. Nah, luas wilayah Indonesia. Bisa kalian perhatikan di sini antara luas perairan dengan luas daratan itu lebih luas wilayah perairannya. Serta jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, luas wilayah Indonesia, daratan dan lautan ini hampir sama dengan benua Eropa atau hampir sama dengan Amerika Serikat atau benua Australia. Nah, Indonesia memiliki wilayah berbentuk kepulauan. Indonesia punya lautan yang lebih luas daripada daratan. Nah, ini menyebabkan kita menjadi negara atau memiliki sebutan negara maritim ya. Indonesia adalah negara paling luas di Asia Tenggara dengan garis pantai yang paling panjang. Karena itu tidak heran kalau Indonesia memiliki sumber daya alam yang paling kaya juga di Asia Tenggara. Baik itu dari darat maupun laut. Dan yang terakhir, ini ada tugas, silahkan kalian kirim ke kontak WA saya. Nah, untuk memudahkan menjawab pertanyaan nomor 1, kalian jelaskan letak geografis. Bagian utara berbatasan dengan apa? Bagian selatan berbatasan dengan apa? Bagian barat berbatasan dengan apa? Dan bagian timur berbatasan dengan apa? Serta letak astronomis Indonesia. Nah, berapa derajat lintang utara sampai berapa derajat lintang selatan dan berapa derajat bujur timur sampai dengan berapa derajat bujur timur. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2, kalian buat pendapat masing-masing setelah mempelajari atau menyaksikan video pembelajaran ini mengenai letak dan luas Indonesia. Nah, apa yang kalian banggakan dari negara tercinta kita, Indonesia? Oke, demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa jaga kesehatan kalian masing-masing. Semoga wabah virus corona ini cepat berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.